Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Ya anak, hari ini di bab yang ketiga ini terkait dengan peluang, kita akan berbicara dan membahas tentang kaidah pencacahan. Ya, kemarin kita sudah merecall, mengambil informasi ya terkait dengan kaidah pencacahan, pengertiannya, kemudian beberapa dari contoh-contohnya. Ya, hari ini anak-anak kita akan masuk di dalam kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan di sini sebetulnya adalah bagian dari peluang yang dia digunakan untuk menentukan banyaknya cara sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Ya, kaidah pencacahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua adalah aturan perkalian. Kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan aturan perkalian, kita akan bahas hari ini. Oke? Apa aturan penjumlahan itu? Aturan penjumlahan itu adalah jika kita punya beberapa peristiwa yang saling lepas. Artinya saling lepas di sini adalah peristiwa yang satu tidak mungkin terjadi bersamaan dengan peristiwa yang lain. Ya, tidak bisa terjadi sekaligus begitu. Dan sifatnya adalah pilihan. Ya, sehingga ketika ada sebuah peristiwa yang dia itu tidak bisa terjadi sekaligus, ya, atau kita diminta untuk memilih, maka itu yang kita gunakan untuk mencari banyaknya cara terhadap peristiwa itu adalah dengan menggunakan aturan penjumlahan. Oke, ini insya Allah di sini sudah ada aturannya. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau itu aturan. Contoh ya, misalkan hari ini mama bilang kepada kalian, cantik, ganteng, mau makan apa hari ini? Makan pagi, soto, rawon, apa sate. Nah, kalau seperti itu anak-anak, itu tandanya kita menggunakan aturan penjumlahan. Karena kita harus memilih. Nggak mungkin lah kita milih tiga-tiganya, nggak mungkin. Ya, biasanya mama menggunakan kata-kata atau. Mau soto, atau rawon, atau sate, atau anak-anak. Berarti memilih salah satu. Tidak bisa ketiga-tiganya sekaligus. Ya, dan ketiga itu tidak mungkin terjadi juga sekaligus. Ya, oke, gitu ya. Contohnya yang lain anak-anak, kita masuk ke contohnya. Di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda. 2 jenis sepeda motor, maksudnya sepeda pancal ya, sepeda pancal ini. Kemudian 2 jenis sepeda motor yang berbeda dan 2 mobil yang berbeda pula. Jadi si Wati ini punya kendaraan 3 ditambah 2 tambah 2, 7 kendaraan anak. Jika Wati ingin berpergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah ini kita bisa lihat. Nggak mungkin Wati ini pergi dengan pakai sepeda pancal, sekaligus sepeda motor, sekaligus mobil, kan nggak bisa. Harus memilih salah satu. Jadi ketika Wati pergi, maka Wati akan mengendarai cuma satu kendaraan saja, tidak bisa ketiga-tiganya sekaligus. Maka secara otomatis untuk menyelesaikan persoalan ini, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Ya tinggal nambah 3 ditambah 2 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 7. Ya, misalkan kalian berangkat ke sekolahan, kalian punya sepeda pancal 3. Kalian punya sepeda motor 2, kalian punya mobil 2. Ya, kemungkinan kalian ke sekolahan pakai apa aja? Bisa saja sepeda pancal si yang A, yang B, atau yang C. Bisa sepeda motor Honda atau Yamaha. Bisa mobilnya itu Avanza atau Xenia, misalkan begitu. Nggak mungkin lebih dari satu yang bisa kita pakai. Nah, aturan seperti ini kita pakai aturan penjumlahan. Tinggal dijumlah anak-anak. Jadi sarananya itu atau caranya itu ya yang sudah disediakan itu tinggal dijumlah. Ini adalah aturan penjumlahan. Oke, jadi hati-hati ya terkait dengan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, kapan kita menggunakan aturan perkalian. Oke, next lanjut. Nah, contoh yang kedua, nah. Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur pada gambar di bawah ini.
Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Dari A ke D. Kalau kita sudah menggunakan jalur A ke B dulu, ya nggak mungkin lah kita akan menggunakan jalur A ke C. Ya, karena kita ini dihadapkan dengan pilihan. Kalian masuk sekolah misalkan ya, kemudian kalian berangkat sekolahnya itu ada dua cara. Dua cara maksudnya dua rute misalkan. Rute satu misalkan lewat ke dinding, yang kedua lewatnya misalkan lewat Tambak Wedi, misalkan begitu. Ya sudah, kalau kita sudah memilih lewat Tambak Wedi, nggak mungkin lah kita sekaligus bisa lewat ke dinding. Emangnya bisa membelah kan begitu. Nah, seperti ini di kasus-kasus yang kita pakai untuk menentukan banyaknya cara dengan menggunakan aturan penjumlahan. Jadi kalau kita lihat di sini, A ke B ada berapa cara? 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara A ke B. B ke D ada berapa cara? 1, 2, 3. Ada 3 cara. Oke. Kemudian A ke C ada berapa cara? A ke C ada 1, 2, 3. Ada 3 cara. Ya. Kemudian C ke D ada berapa cara? C ke D ada 3 cara. Oke. Sehingga dari sini ada berapa cara kita bisa berpergian dari A ke D. Kalau kita pakai rute yang atas anak-anak, dari A ke B 4 cara, dari B ke D 3 cara, berarti 4 kali 3. Jadi cara yang atas ini kita punya 12 cara. Kemudian cara yang bawah dari A ke C 3 cara, dari C ke D 3 cara. Berarti kalau kita pakai rute yang bawah kita punya 9 cara. Kemudian dari situ 12 ditambah 9. Berapa 12 tambah 9? Hasilnya ada 21 cara. Begitu anak. Ya, semoga paham ya. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Apa aturan perkalian itu? Aturan perkalian pada kaidah pencacahan ini digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus bisa terjadi. Atau dengan menggunakan kata penghubung dan. Misalkan kalian ya, saya pagi ini daring dan makan. Bisa kok daring sama makan ini. Ya sambil mendengarkan videonya, kita sambil makan bisa. Emang kalau kita lihat kurang beradab anak-anak ya. Karena di dalam Islam itu adab untuk belajar itu salah satunya adalah tidak boleh makan. Kalau minum air masih boleh. Ya, adab untuk daring misalkan duduk, belajar tuh duduk nak, bukan delosor, bukan rebahan di kasur, begitu. Ya, itu terkait dengan adab. Tapi kalau kita lihat caranya bisa. Bisa nggak kita itu misalkan sambil mendengarkan daring, kemudian kita itu sambil menulis? Bisa. Dua kegiatan bisa dilakukan sekaligus. Nah, seperti itu kita menggunakan aturan perkalian. Dan biasanya tanda hubungnya adalah dan. Aturan perkalian ya. Dan tandanya dikali. Seperti ini. K1 kali K2 kali K3 kali K seterusnya. Oke, contohnya anak-anak. Untuk contohnya, kita lihat. Ternyata anak-anak sebelum kita masuk ke contoh, untuk aturan perkalian kita mengenal yang namanya aturan pengisian tempat yang tersedia. Ya, aturan pengisian tempat yang tersedia ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, yang ketiga aturan perkalian terurut. Ini terkait dengan mencacah. Ya, jadi kalau saya ulang anak-anak ya, aturan pengisian tempat ini nanti itu ada 3. Yang pertama adalah mencacah. Nah, itu sini ya. 1, aturannya adalah mencacah. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan permutasi. Yang ketiga dengan menggunakan kombinasi. Oke. Untuk mencacah saja kita punya 3 cara. 1 aturan tabel, 2 aturan diagram cabang, 3 aturan perkalian terurut. Nanti pakainya salah satu saja, nggak usah ketiga-tiganya. Mana yang lebih enak buat kalian gitu saja. Oke, jadi nggak usah bingung ya. Jadi aturan pengisian tempat itu ada aturan mencacah itu ada 3. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat. Kemudian permutasi dan kombinasi. Ini saya keliru ya ini ya, sebentar anak-anak. Keliru ngomong ceritanya ya. Ini supaya gak bingung. Ini
Jadi aturan perkalian ada 3. Ya, aturan perkalian ada 3. Aturan perkalian ini maksudnya aturan pengisian tempat. Yang pertama adalah mencacah. Ya, kok salah lagi sih? Bentar anak-anak. Mencacah itu ya aturan perkalian itu. Ini pengisian tempatnya ya. Nah, ini aturan pengisian tempat. Ini yang tersedia, kemudian permutasi dan kombinasi. Oke, untuk aturan pengisian tempat ini anak-anak kita punya 3 cara. Yang pertama adalah aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, yang ketiga adalah aturan berkali terurut. Ini akan kita bahas satu-satu, oke? Jangan khawatir. Ya, next lanjut. Nah, ini contohnya. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, coba kita pakai aturan tabel. Kalau aturan tabel, saya taruh di sini aturan tabelnya ya. Nah, di tabelnya. Ada berapa bajunya Budi? Ada 3. Bajunya saya taruh di atas ya. Warnanya bajunya itu putih. Ya, kemudian coklat. Kayak seragam kita ini anak-anak. Tapi kita nggak punya batik ya. Kemudian batik. Celananya ada berapa cara? Celananya ada 2. Ada 2 warnanya, yaitu hitam dan coklat. Celana hitam. Ya, saya kasih garis. Ini celana coklat. Nah, ada berapa cara Budi bisa berpakaian? Ya bisa. Bajunya putih, celananya hitam. Ya, cara yang kedua bisa bajunya coklat, celananya hitam. Bisa bajunya batik. Bisa bajunya batik, celananya hitam. Atau ini kan di celananya ya, yang sama ya. Sekarang yang di yang satunya untuk celana yang coklat ini celana hitam semua, sekarang celana coklat. Ini berarti baju putih, celana coklat ya. Baju putih, celananya baju coklat, celananya coklat yang ini. Bajunya coklat, celananya coklat. Kayak baju pramuka kita ya. Kemudian yang ini bajunya batik, celananya coklat. Ada berapa cara anak-anak? Ada 6. Ini aturan tabel. Ya, selain tabel kita juga bisa pakai aturan diagram pohon biasanya. Dikatakan diagram pohon. Ya, baju disambungkan dengan celana. Bajunya ada berapa kemungkinan? Ada 3, putih, batik, coklat. Baju putih bisa disambungkan dengan celana hitam atau celana coklat. Baju batik juga sama, disambungkan dengan celana hitam atau celana coklat. Baju coklat juga bisa disambungkan celana hitam atau celana coklat. Sehingga dari sini untuk yang atas kita punya baju putih, celana hitam, ini jadi putih hitam. Sama ya kayak ini ya. Kemudian putih dengan coklat, baju putih, celana coklat yang ini. Kemudian yang kedua baju batik, celana hitam yang ini. Oke, baju batik, celana coklat itu yang ini. Terakhir, baju coklat, celana hitam itu yang ini. Baju coklat, celana coklat itu yang ini. Selesai, ini juga 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga anak-anak dengan menggunakan aturan perkalian. Gampangnya ini, kok saya lebih suka pakai ini. Unsur yang pertama dan unsur yang kedua. Ini kan cuma ada 2. Ya, baju sama celana. Bajunya ada berapa macam? Ada 3. Celananya ada berapa macam? Ada 2. Berarti tinggal 3 dikali 2 berarti 6 cara. Begitu. Contoh yang lain, nih saya selipkan di sini misalkan anak-anak ya, contoh yang lain. Bu Amel punya dari atas ya, bajunya dari atas. Bu Amel itu punya kerudung misalkan 5 macam. Kerudung. Ya, kemudian Bu Amel juga punya gamis atau jilbab, misalkan jilbab saya atau gamis saya itu adalah 10 gamis. Ya, kemudian
Selain gamis, kemudian punya 3 kaos kaki dan 4 sepatu. Nah, ini kan ada 4 unsur. Jadi ada berapa cara saya bisa berpakaian? Ya, dengan susunan yang berbeda, ya tinggal 5 kerudungnya, dikali 10 gamisnya, dikali 3 kaos kakinya, dikali 4 sepatunya. Ini anak-anak caranya. 5 dikali 4 itu adalah 20, 20 kali 10 itu adalah 200, 200 kali 3 itu adalah 600. Berarti saya bisa berpakaian berbeda dengan 600 cara. Ini setahun lebih ini kalau misalkan tiap hari ganti. Hanya punya baju seperti ini tuh kita bisa berbeda-beda menggunakannya dalam waktu setahun lebih. Setahun kan 365 hari. Nah ini contoh. Ya, kalau model seperti contoh yang kecil ini, ya kita nggak bisa anak-anak pakai gini. Kerepotan kita pakai aturan tabel. Ya mungkin pakai aturan diagram ini pohon juga kita juga kerepotan karena banyak sekali. Paling enak pakai aturan perkalian ini. Makanya nanti disarankan kita pakai aturan perkalian ya pakai yang ini. Tinggal kita lihat kejadian itu bisa dilakukan sekaligus atau enggak. Ternyata ini kan bisa sekaligus. Pakai kerudung, pakai gamis, pakai kaos kaki, pakai sepatu secara bersamaan kan bisa karena itu adalah pakaian lengkap sehari-harinya kita sebagai muslimah. Oke? Gitu ya. Bisa ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Silakan disimak, silakan ditulis. Nanti yang masih belum paham silakan ditanyakan. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.